Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas salah satu materi di kelas 8 SMP, yaitu tentang pola bilangan. Di mana di bagian pertama di video yang sebelumnya kita sudah memahami seperti apa pola bilangan itu, dan kita juga sudah coba mempelajari untuk memperkirakan bilangan selanjutnya dari suatu pola bilangan itu. Dan di kesempatan yang kedua ini kita akan membahas tentang beberapa pola bilangan. Dan tujuannya di sini kita harus bisa untuk mengeneralisasi pola bilangan. Apa sih mengeneralisasi? Mengeneralisasi itu kita membuat rumusan umum sehingga kita bisa menentukan bilangan di pola kesekian itu berapa, tanpa harus kita mengurutkan dari pola pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Gitu ya. Jadi kita bisa menentukan pola kesekian dengan rumusan tersebut. Itu namanya mengeneralisasi. Kita membuat rumusan umum, membuat general dari pola bilangan tersebut. Dan di kesempatan kali ini ada beberapa pola bilangan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada yang dinamakan dengan pola persegi, selanjutnya ada pola persegi panjang, ada pola segitiga, ada pola bilangan Pascal, selanjutnya ada barisan aritmatika, dan barisan geometri. Ini beberapa hal yang akan kita pelajari dalam materi pola bilangan di kelas 8 SMP ini. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita coba mengenal tentang pola persegi. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar ini, ya. Ini adalah ilustrasi atau visualisasi dari pola persegi ini. Tapi yang kita lihat adalah angkanya ya, bilangannya. Jadi pola persegi ini gambarannya seperti ini. Jadi ketika pola pertama ada satu bola di sini ya. Pola kedua ada 4 bola, sehingga dia membentuk seperti persegi di sini. Makanya dinamakan pola persegi. Pola ketiga ada 9 bola, pola keempat ada 16 bola, dan seterusnya gitu ya. Nah, rumusannya seperti apa? Misalkan kita ingin menentukan berapa banyak bola pada pola ke-10 misalkan. Kita tidak perlu menggambarkan bola-bolanya ini lalu kita menghitungnya satu persatu. Ya, di sini sudah ditemukan rumus untuk pola persegi ini. Rumusnya adalah seperti ini. UN sama dengan N pangkat 2. U ini artinya adalah suku ke atau pola ke gitu ya. Ini pola ke-1 atau suku ke-1. Ini adalah pola kedua atau suku kedua. Ini suku ketiga, ini suku keempat, dan seterusnya. Jadi UN ini artinya adalah suku ke N. N ini adalah yang kita carinya. Misalkan kita ingin mencari suku ke-10. Berarti N-nya adalah 10. U 10 gitu ya. Dan untuk menentukan bilangannya berapa, rumusnya adalah N-nya dikuadratkan, gitu ya. Misalkan kita ingin mencari seperti ini. Bilangan pada pola ke-7 adalah, maka kita mencarinya U7 sama dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 berapa? Ya, betul sekali, 49. Jadi kita tidak perlu menggambar bola-bolanya gitu ya. Ke samping ada 7, ke atas ada 7, lalu kita hitung satu persatu, tidak perlu. Kita sudah bisa menghitungnya menggunakan rumus umum ini. Di mana untuk pola persegi rumusnya adalah N dikuadratkan. Selanjutnya ada pola persegi panjang. Berbeda sedikit dari pola persegi. Untuk pola persegi panjang ini visualisasinya atau ilustrasinya dia membentuk bentuk persegi panjang. Di pola pertama ada 2 bola di sini ya. Di pola kedua ada 6 gitu ya. Dan pola keempat ini ada 20 bola gitu ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ketika pola kedua ke atasnya ada 2, ke kanannya ada 3 gitu ya. Kalau pola ketiga, ke atasnya ada 3, ke kanannya ada 4, dan seterusnya. Lalu bagaimana jika kita ingin menentukan pola ke N gitu ya. Nah, untuk pola persegi panjang, rumusnya adalah seperti ini. Untuk menentukan suku ke N atau pola ke N, itu rumusnya adalah N dikali N plus 1. Misalkan kita ingin mencari bilangan pada pola ke-7. Berarti kita mencarinya U7 sama dengan 7 dikali 7 ditambah 1. Kita hitungin di dalam kurung terlebih dahulu. 7 tambah 1 sama dengan 8. 8 dikali 7 hasilnya.
Ya, 56 gitu ya. Jadi bolanya ini atau bilangan atau suku ketujuhnya itu adalah 56. Kita tidak perlu menggambarnya gitu ya. Tidak perlu menggambar ada 7 bola ke atas, selanjutnya ada 8 ke kanan, lalu kita hitung satu persatu. Nah, kita sudah menemukan rumusnya. Untuk pola persegi panjang, rumusnya adalah N dikali N plus 1. Selanjutnya yang ketiga ada pola segitiga. Ya, sama seperti yang tadi ya, sama yang seperti sebelumnya. Untuk di pola segitiga ini, ilustrasi atau visualisasinya, bilangannya ini dia membentuk bentuk segitiga, gitu ya. Untuk pola pertama ada 1, terus pola keduanya ini ada 3, ya, terus pola ketiga ada 10 di sini ya, jadi membentuk segitiga, dan seterusnya. Dan untuk pola segitiga ini rumusnya adalah untuk menentukan suku ke N atau pola ke N, yaitu N dikali N plus 1 dibagi 2, gitu ya. Jadi hampir mirip sama yang persegi panjang ya, tapi dibagi 2, gitu ya. Kalau persegi panjang kan tadi hanya N dikali N plus 1. Nah, untuk yang segitiga dibagi 2. Contohnya seperti yang tadi, bilangan pada pola ke-7, berarti rumusnya 7 dikali 8, gitu ya. Tadi 7 kali 8, 56 dibagi 2. Maka hasilnya ya 28. Maka bolanya ini nih atau bilangan pada suku ke-7 itu ada 28. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada yang dinamakan dengan pola bilangan Pascal. Nah, ini visualisasinya tidak seperti yang 3 sebelumnya, menggunakan gambar-gambar bola seperti itu ya. Nah, teman-teman harus mengenal di sini ada yang dinamakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini nantinya akan berguna untuk pembelajaran tentang polinomial dan yang lain sebagainya. Saya akan coba ajarkan atau kenalkan bagaimana sih cara membuat segitiga Pascal ini. Jadi segitiga Pascal ini dia awalnya dari yang paling atas ini, teman-teman buat angka 1 gitu ya. Lalu di bawahnya yang baris keduanya ada 1 dan 1 gitu ya. Dia membuat bentuk segitiga. Nah, untuk baris yang selanjutnya kita itu menjumlahkan. Jadi kalau yang pojok kiri dan kanan itu 1 ya diisinya. Nah, untuk tengah-tengah ini duanya dari mana? 2 ini adalah hasil dari ini 1 ditambah 1, maka jadi 2. Sama seperti ini ya. Ini 1 tetap ditulisnya. Lalu 3 ini dari mana? 3 ini adalah 1 ditambah 2. Sama yang 3 ini juga, 3 ini 2 ditambah 1. Begitu seterusnya, ini 1 yang di pojok tulis 1, selanjutnya yang di sini tengah-tengahnya 1 ditambah 3 jadi 4. Lalu 3 ditambah 3 jadi 6. Lalu 3 ditambah 1 menjadi 4. Dan pojoknya kita tulis juga 1. Jadi kira-kira teman-teman kalau misalkan di sini kita tulis lagi ya 1 gitu ya. Maka di tengah-tengah sini angka berapa? Ya betul 5 ya. Jadi 1 ditambah 4, 5. Selanjutnya di sini angka berapa? 10. Dari mana? 4 ditambah 6 yaitu 10. Selanjutnya 6 ditambah 4 juga 10. Selanjutnya 4 ditambah 1, 5. Dan di ujung kita tulis lagi 1. Dan begitu seterusnya untuk membuat segitiga Pascal. Nah, yang dinamakan pola bilangan Pascal itu bukan yang angka yang tadi, tapi adalah jumlah dari setiap barisnya. Kayak ini, untuk pola pertamanya yaitu jumlahnya ini 1. Berarti pola pertama itu bilangannya 1. Yang kedua, ini ada 1 tambah 1, maka hasilnya 2. Terus yang ketiga, ini ada 1 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya 4. Ini yang keempat, ada 1 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1, maka hasilnya 8. Dan begitu seterusnya. Jadi polanya gini ya, 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan pola ke N atau suku ke N-nya, rumusnya di bilangan Pascal ini adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurangi 1. Jadi N-nya dikurangi 1 dulu ya, baru 2 dipangkatkan hasil pengurangan tadi. Misalkan seperti yang tadi, bilangan pada pola ke-7. Berarti U7 sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 2 pangkat 6 berarti ya. 2 pangkat 6 hasilnya ya 64. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sebanyak 6 kali ya. Maka kita dapatkan hasilnya 64. Dan itu adalah suku ke-7 atau pola ke-7. Itu untuk bilangan Pascal.
Selanjutnya tadi ada barisan aritmatika. Contohnya seperti ini barisan aritmatika ini ya. Ini salah satu contohnya. 2, 5, 8, 11. Setelah 11 kira-kira angka berapa? Ya, betul sekali. Setelah 11 itu adalah angka 14. Dari mana 14? Ya, ditambah 3 ya. 2 ditambah 3 menjadi 5, 5 ditambah 3 menjadi 8, 8 ditambah 3 jadi 11, 11 ditambah 3, maka menjadi 14. Atau bisa juga seperti ini. 23, 18, 13, 8. Selanjutnya angka. Iya, betul. Angka 3 ya. Dapat dari mana? Ya, ini dikurangi ya. Dikurangi 5, ini juga dikurangi 5, ini kurangi 5, maka 8 dikurangi 5 hasilnya 3. Nah, barisan aritmatika ini contohnya seperti ini. Jadi, dalam barisan aritmatika itu dia memiliki penjumlahan atau pengurangan yang konstan atau tetap gitu ya antar sukunya. Jadi untuk menentukan suku selanjutnya, kita tinggal melanjutkan pola dari yang sebelumnya. Nah, seperti apa nih bentuk generalisasinya atau rumusan umumnya? Itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Begitupun untuk yang barisan geometri. Contohnya seperti ini ada 2, 6, 18, 54. Nah, ini disebutnya barisan geometri, bukan aritmatika. Apa bedanya? Kalau aritmatika itu tadi penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Nah, kalau geometri ini adalah perkalian atau kelipatannya. 2 dikali 3 menjadi 6, 6 dikali 3 menjadi 18, 18 dikali 3 menjadi 54, maka bilangan selanjutnya adalah 54 dikali 3. Atau selain perkalian juga bisa pembagian seperti ini. 56 menjadi 28 berarti dibagi 2 ya. 56 dibagi 2 menjadi 28, 28 dibagi 2 menjadi 14, 14 dibagi 2 menjadi 7, dan seterusnya. Jadi cirinya untuk barisan geometri ini, dia memiliki perkalian atau pembagian yang konstan atau tetap dari setiap sukunya itu. Nah, seperti apa bentuk generalisasi rumusnya, itu juga akan kita pelajari lebih lanjut nanti bersamaan dengan barisan aritmatika di pertemuan selanjutnya. Ya, teman-teman, jadi di pelajaran matematika tentang pola bilangan ini, kita bukan hanya belajar untuk menentukan bilangan-bilangan saja, tapi pelajaran pola bilangan ini itu melatih cara kita berpikir, gitu ya. Bagaimana caranya agar kita terbiasa untuk dapat berpikir kritis dan kreatif. Nah, latihannya dengan ada materi pola bilangan ini. Ya, demikian teman-teman untuk materi hari ini, dan di pertemuan selanjutnya ada beberapa hal yang akan kita bahas. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang barisan dan deret aritmatika. Nanti setelah aritmatika selesai, maka kita akan lanjut dengan pembahasan tentang barisan dan deret geometri. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk materi hari ini. Jika ada yang dirasa kurang jelas, silakan diputar kembali videonya. Jika masih kurang jelas, silakan ditanyakan di dalam grup kelasnya. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.